Dataset yang digunakan oleh kelompok kena pada tugas besar 2 analisis data ini adalah dataset dengan judul data e-commerce yang memiliki format CSV yang berukuran sebesar 9 KB. Data ini diambil dari website Kaggle dengan tautan URL sebagai berikut. Dan data ini menjelaskan tentang transaksi yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2010 pada retail daring berjenis non-toko atau non-store online retail yang berada di Inggris. Dimensi sebenarnya dari data ini adalah 8 kolom dan 541.910 baris, tetapi pada tugas besar ini data diperkecil menjadi 8 kolom dan 100 baris. Untuk menampilkan data menggunakan bahasa pemrograman Python, dapat dituliskan kode sebagai berikut. Pertama, kita import minus spd, kemudian inisiasi variabel untuk membaca file CSV-nya. Kemudian print variabelnya. Dapat dilihat bahwa datasetnya adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik data, nomor 1 sampai nomor 4, yaitu invoice no, stock code, description, dan quantity. Untuk invoice no, atribut ini menjelaskan nomor invoice yang didapatkan oleh pengguna e-commerce setelah membeli barang. Atribut ini berjenis kategorikal, yaitu tipe nominal atau kategorikal nominal. Atribut ini terdiri atas 536370, 536373, 536375, dan seterusnya sampai 536374. Untuk stock code ini menjelaskan kode stok yang dimiliki oleh setiap barang. Atribut ini berjenis kategorikal, yaitu tipe nominal, kategorikal nominal. Atribut ini terdiri atas 85123A, 22752, 22632, dan seterusnya. Untuk description, atribut ini menjelaskan deskripsi dari setiap barang yang dibeli oleh pengguna. Atribut ini berjenis kategorikal, yaitu tipe nominal atau kategorikal nominal. Atribut ini terdiri dari white hanging heart tea light holder, set 7 babushka nesting boxes, hand warmer red polka dot, dan seterusnya. Sedangkan untuk quantity, atribut ini menjelaskan jumlah suatu barang tertentu yang telah dibeli oleh pengguna. Atribut ini berjenis kuantitatif, yaitu tipe discrete atau kuantitatif discrete. Atribut ini memiliki range antara 2 sampai 120. Untuk codingannya akan saya jelaskan berikutnya. Untuk invoice no, stock code, dan description, kita akan menggunakan fungsi value counts, di mana dia akan menunjukkan jumlah dari atribut tertentu. Codingannya dapat dilihat seperti pada layar untuk yang invoice no. Berdasarkan codingan tersebut, output yang akan dihasilkan adalah invoice 0536370 berjumlah 20, invoice 0536373 berjumlah 16, invoice 0536375 berjumlah 16 juga, dan seterusnya. Sedangkan untuk stock code, ketika kita mencari value counts-nya, akan didapatkan output berupa stock code 585123A berjumlah 3, stock code 22752 berjumlah 3, stock code 22632 berjumlah 3 juga, dan seterusnya. Sedangkan untuk description, ketika kita mencari value counts-nya, akan didapatkan description white hanging heart tea light holder berjumlah 3, description set 7 babushka nesting boxes berjumlah 3, description hand warmer red polka dot berjumlah 3 juga, dan seterusnya. Sedangkan untuk quantity, kita akan mencari range dari atribut tersebut. Untuk codingannya dapat dilihat seperti pada layar. Output yang dihasilkan berupa angka, yaitu untuk minimumnya quantity adalah 2, sedangkan untuk maksimum quantity adalah 120, sehingga range-nya 2 sampai 120. Kemudian, atribut nomor 5 pada dataset ini adalah invoice date, yaitu atribut yang menjelaskan tanggal dan waktu saat tagihan atau invoice dikeluarkan dan diterima oleh pengguna. Atribut ini berjenis kategorikal,
yaitu tipe nominal atau categorical nominal. Dan untuk mengetahui atribut ini terdiri dari apa saja, bisa dituliskan kode seperti berikut. Nah, dapat dilihat bahwa invoice date itu terdiri dari tanggal 12 Januari 2010 pada waktu 8.45, tanggal 12 Januari 2010 pada waktu 9.32, dan seterusnya. Kemudian atribut yang keenam ada unit price, yaitu atribut yang menjelaskan harga dari suatu barang yang dibeli oleh pengguna. Atribut ini berjenis kuantitatif kontinu, dan untuk mengetahui atribut ini terdiri dari apa aja, bisa digunakan kode seperti berikut. Nah, dapat dilihat bahwa unit price itu terdiri dari 2,55, 3,39, dan seterusnya. Untuk mengetahui range dari unit price ini, kita harus cek nilai minimum dan maksimumnya terlebih dahulu. Kemudian setelah diketahui nilai minimum dan maksimumnya, baru kita bisa menentukan range dari atribut tersebut. Nah, dapat diketahui bahwa nilai minimumnya adalah 0,42 dan nilai maksimumnya adalah 18,0. Sehingga range-nya adalah dari 0,42 sampai 18,0. Kemudian atribut nomor 7 adalah customer ID yang menjelaskan identitas pembeli berupa kode yang berisi 5 angka. Atribut ini berjenis kategorikal nominal. Kemudian untuk mengetahui atribut ini terdiri atas apa saja, bisa dituliskan kode seperti berikut. Dapat diketahui bahwa customer ID itu terdiri dari 17.850, 12.583, dan seterusnya. Kemudian atribut yang terakhir adalah country yang menjelaskan negara asal pengguna. Atribut ini berjenis kategorikal nominal, dan untuk mengetahui atributnya terdiri dari apa aja, bisa dituliskan kode sebagai berikut. Sehingga diketahui bahwa country itu terdiri dari United Kingdom dan France. Kemudian saya akan menjelaskan tentang statistik. Statistik hanya menggunakan sampel data berupa 10 baris dan 8 atribut yang diambil secara random dari data utama. Sampel data dapat dilihat pada layar. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menganalisis sampel data tersebut menjadi statistik sederhana. Pertama-tama tentunya kita akan mengimpor pandas terlebih dahulu, kemudian mengurutkan data tersebut berdasarkan invoice date. Jadi dari yang paling awal ke yang paling akhir. Untuk mencari statistik, kita dapat menggunakan df.describe seperti yang terlihat pada layar codingannya. Yang ditinjau di sini hanyalah quantity dan unit price, sedangkan invoice no dan customer ID tidak karena termasuknya ke kategori kategorikal. Sehingga outputnya dapat dilihat di sini pada layar bahwa count atau jumlah dari quantity dan unit price adalah 10, min atau rata-rata dari quantity adalah 24,4, sedangkan untuk unit price 2,78100. Kemudian untuk standar deviasi dari quantity bernilai 24,07, sedangkan untuk unit price bernilai 2,049. Kemudian untuk nilai minimal dari quantity adalah 4, sedangkan untuk unit price adalah 0,42. Untuk 25% atau
persentil 25% atau bisa kita sebut juga sebagai kuartil bawah. Untuk quantity bernilai 7, sedangkan untuk unit price bernilai 1,73. Untuk median atau persentil 50% atau kuartil tengah, untuk quantity bernilai 17, sedangkan untuk unit price bernilai 2,25. Untuk 75%, persentil 75% atau kuartil atas, untuk quantity bernilai 30, sedangkan untuk unit price bernilai 3,225. Dan untuk nilai maksimum dari quantity adalah 80, sedangkan untuk unit price adalah 7,95. Kemudian untuk mencari persentil 10% dan 90%, saya menggunakan fungsi baru seperti yang terlihat pada layar untuk codingannya. Sehingga didapatkan persentil 10% dari quantity adalah 5,8, sedangkan untuk persentil 90%-nya bernilai 51,19. Dan untuk persentil 10% dari atribut unit price adalah 1,527, sedangkan untuk persentil 90%-nya bernilai 4,169. Saya akan menjelaskan visualisasi dari data e-commerce. Dimulai dari perbandingan kategori. Di sini ada histogram frekuensi dari unit price. Berdasarkan histogram di atas, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak barang dengan unit price pada rentang 2,5 sampai 5 dan tidak ada barang yang unit price-nya pada rentang 12,5 sampai dengan 17,5. Selanjutnya, histogram frekuensi dari quantity. Berdasarkan histogram di atas, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak customer yang membeli barang dengan quantity pada rentang 0 sampai 20. Selanjutnya, visualisasi penampilan perubahan terhadap waktu. Yang pertama ada diagram garis dari invoice date terhadap unit price. Berdasarkan diagram ini, dapat disimpulkan bahwa unit price tertinggi dibeli saat invoice date-nya pada rentang 12 Januari 2010 jam 9 kurang seperempat sampai dengan 12 Januari 2010 jam 9:02. Yang kedua, diagram garis invoice date terhadap quantity. Berdasarkan diagram garis ini, dapat disimpulkan bahwa quantity terbanyak dibeli saat invoice date-nya di atas 12 Januari 2010 jam setengah 10:02. Selanjutnya, visualisasi penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Ini ada diagram lingkaran perbandingan dari berapa kali seorang customer dengan suatu customer ID membeli. Berdasarkan jaring diagram lingkaran yang berwarna biru di atas, didapatkan bahwa customer yang paling sering membeli adalah customer dengan customer ID 17850. Selanjutnya ada diagram lingkaran perbandingan dari berapa kali seorang customer membeli berdasarkan country-nya. Berdasarkan jaring diagram lingkaran yang berwarna biru di atas, didapatkan bahwa country dengan customer terbanyak adalah United Kingdom. Selanjutnya, visualisasi plotting relationships. Ini ada scatter plot hubungan quantity sebagai X dengan unit price sebagai Y. Berdasarkan scatter plot di atas, dapat disimpulkan bahwa customers lebih banyak membeli barang dengan quantity dan unit price rendah.
Selanjutnya ada scatter plot hubungan invoice date sebagai X dengan invoice now sebagai Y. Berdasarkan scatter plot ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar invoice date-nya, semakin besar pula invoice now-nya. Lalu yang terakhir, ada scatter plot hubungan country sebagai X dengan customer ID sebagai Y. Berdasarkan scatter plot ini, dapat disimpulkan bahwa customer dengan customer ID yang bernomor lebih dari 13.000 berasal dari country United Kingdom. Sedangkan sisanya, customer dengan customer ID yang bernomor kurang dari 13.000 berasal dari country France. Baiklah, kita masuk ke bagian korelasi. Pada bagian ini, kita akan melihat hubungan atau korelasi antar semua atribut kuantitatif yang ada pada data yang kami gunakan. Pada data yang kami gunakan ini, terdapat dua atribut kuantitatif. Yang pertama adalah quantity, yang menyatakan banyaknya unit barang yang terjual, dan yang kedua adalah unit price, yang menyatakan harga barang per satuan. Untuk melihat hubungan antara keduanya, kita dapat menggunakan program Python sebagai berikut. Pertama adalah kita dapat mencari koefisien korelasi antara keduanya dengan menggunakan program sebagai berikut. Di sini kita peroleh koefisien korelasi sekitar negatif 0,267 dan seterusnya. Nilai ini cukup dekat dengan 0, yang berarti antara unit price dengan quantity menunjukkan suatu hubungan yang lemah dan cenderung berbanding terbalik. Hal ini berarti konsumen lebih cenderung untuk membeli barang dengan harga yang lebih murah ketimbang barang dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi kemungkinan perbedaannya tidaklah terlalu jauh karena rendahnya koefisien korelasi antar keduanya. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melakukan visualisasi dengan menggunakan scatter plot. Dengan menggunakan program sebagai berikut, dengan unit price sebagai X dan quantity sebagai Y, diperoleh grafik visualisasi sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat bahwa barang-barang dengan harga yang lebih murah cenderung untuk terjual lebih banyak, bahkan ada yang hingga 120 unit. Tetapi kalau kita lihat, di sini ada sebuah tren penurunan, tetapi tren penurunannya cukup landai. Hal ini berarti bahwa unit price atau harga barang persatuan bukanlah faktor utama yang menentukan tingkat keterjualan suatu barang. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang menentukan tingkat keterjualan suatu barang, mulai dari tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, atau daya beli konsumen, atau mungkin ketertarikan konsumen terhadap suatu barang tertentu, dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai data cleansing. Lebih dahulu, kita akan mengimport dataset yang akan kami gunakan. Lalu, kita akan menentukan apakah ada atau tidaknya missing value pada masing-masing kolom di dataset yang kami gunakan dengan program sebagai berikut. Dan hasilnya, pada kolom invoice number tidak terdapat missing value karena jumlah data yang kosong ialah 0. Pada kolom stock code juga tidak terdapat missing value. Pada kolom description juga tidak terdapat missing value. Pada kolom quantity dengan range angka 2 sampai 120 juga tidak terdapat missing value. Pada kolom invoice date juga tidak terdapat missing value. Pada kolom unit price dengan range angka 0,42 sampai 18,0 juga tidak terdapat missing value. Pada kolom customer ID juga tidak terdapat missing value, dan pada kolom country juga tidak terdapat missing value. Kita sudah mengecek apakah ada atau tidaknya missing value pada setiap kolomnya, dan hasilnya tidak terdapat missing value pada kolom manapun. Dan juga tidak ada kesalahan data pada masing-masing kolom di dataset yang kami gunakan. Kesimpulannya, kita tidak memerlukan adanya data cleansing karena tidak ada kesalahan data pada dataset yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.